Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Inzilina Martiniar, NIM A1C319091, Program Studi Pendidikan Fisika, kelas reguler C, Angkatan 2019. Di sini saya akan membuat rangkaian filter pasif untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Praktikum Elektronika Dasar 1. Saksikan ya teman-teman. Di sini saya akan memberitahu kepada kalian semua pengertian dari high pass filter dan low pass filter. Di mana filter pasif itu terbagi menjadi dua, yaitu high pass filter dan low pass filter. Pengertian dari high pass filter. High pass filter atau biasanya disingkat dengan HPF adalah filter atau penyaring frekuensi yang dapat melewatkan sinyal frekuensi tinggi dan menghambat atau memblokir sinyal frekuensi rendah. Dengan kata lain, sinyal frekuensi tinggi akan lebih mudah melewati high pass filter atau HPF, sedangkan sinyal frekuensi rendah akan dihambat atau dipersulit untuk melewatinya. Kemudian pengertian dari low pass filter atau LPF adalah filter atau penyaring yang melewatkan sinyal frekuensi rendah dan menghambat atau memblokir sinyal frekuensi tinggi. Dengan kata lain, LPF akan menyaring sinyal frekuensi tinggi dan meneruskan sinyal frekuensi rendah yang diinginkannya. Sinyal yang dimaksud ini dapat berupa sinyal listrik, seperti sinyal audio atau sinyal perubahan tegangan. Begitu teman-teman pengertian dari high pass filter ataupun low pass filter. Kemudian di sini kita lanjut membuat rangkaian dari high pass filter. Pertama, kita buka aplikasi Proteus 8.9. Jika sudah, kita klik New Project. Pertama, kita klik P. Di sini kita akan membutuhkan kapasitor. Oke. Kemudian kita klik P lagi, kita membutuhkan resistor. Kemudian kita membutuhkan sinyal generator atau sinusoidal. Kita taruh di sini. Kemudian kita membutuhkan osiloskop. Kemudian kita juga membutuhkan ground. Sudah kita taruh kapasitornya di sini. Kemudian resistornya kita taruh di sini. Kita klik rotate anti-clockwise. Sudah, ini kita hubungkan. Kemudian kita hubungkan channel A ke sinusoidal sebagai sinyal input. Dan channel B kita ke sinyal output. Kalau sudah, untuk high pass filter ini kita membutuhkan hambatannya. Kita zoom dulu ya teman-teman. Kita membutuhkan hambatannya ini 1000 ohm, 100 ohm.
Kalau sudah, kita juga membutuhkan kapasitornya 10 nanofarad. Kalau sudah, kita klik OK. Kemudian kita pilih peak yang berukuran 5 volt. Dan frekuensinya yang ingin kita coba yang pertama adalah 10 Hz. Oke. Kita simulasikan. Karena di sini kita tidak membutuhkan channel C ataupun channel D, sebaiknya kita off-kan. Channel A-nya 1, channel B-nya Nah, kita sudah coba yang frekuensi 10 Hz. Channel C, channel D-nya sudah kita matikan. Kemudian terlihat di sini bahwa gelombang inputnya sudah kelihatan. Terlihat di sini bahwa gelombang outputnya tidak memiliki atau tidak memenuhi satu kotak. Ini gelombang input, ini gelombang outputnya tidak memenuhi satu kotak. Kemudian kita lanjut untuk yang ke 100 Hz. Kita ganti teman-teman ke 100 Hz. Oke. Kemudian kita simulasikan. Di sini terlihat perkembangan dari outputnya. Dari yang sebelumnya tidak ada sampai 1 kotak, dan sekarang sudah memenuhi 2 kotak. 1, 2. Kalau kita samakan dengan inputnya, masih tidak terlihat atau belum terbaca. Nah, kemudian kita hitung VPP-nya. Di mana 2 kotak, 1, 2, dikali 0,2 sama dengan 0,4 dikali 2 sama dengan 0,8. Kemudian kita lanjut ke 1000 Hz atau 1 kHz. Klik OK. Kemudian kita simulasikan teman-teman. Nah, kita terlihat bahwasanya outputnya sangat memenuhi, di mana ini kita bikin di sini, dan channel A-nya tetap 1, dan channel B-nya kita ubah 1. Ini 0,5. Dan 1 ini 10. Oke. Kalau sudah, kita hitung ada berapa gelombang. 1, 2, 3. Ada 3 gelombang. Di mana 3 dikali 0,2 sama dengan 0,6 dikali 10 sama dengan 6. Kalau sudah, kita lanjut ke 10.000 Hz. Oke, kita simulasikan.
sini kita dapat melihat bahwa ada 1, 2, 3 kotak. Jadi kita untuk menghitung VPP-nya, 3 dikali 0,2 sama dengan 0,6 dikali 0,1. Ya, 0,1 sama dengan 0,06 volt. Kalau sudah, kita lanjut untuk menghitung 100.000 Hz. Atau 100 Watt. Kita klik OK, kita simulasikan ya. Baik teman-teman, di sini kita hitung ada berapa gelombang. 1, 2, 3, 4, 5, atau jumlahnya 5 kotak. Kalau sudah dikali 0,2, hasilnya sama dengan 1. Kemudian kita kali channel B-nya 0,5, hasilnya sama dengan 0,5. Jika sudah, dan yang terakhir untuk high pass filternya kita coba ke 1M. Oke. 1M Hz. Kita simulasikan ya teman-teman. Kita lihat di sini ada berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5. Terdapat 5 kotak. Untuk menghitung VPP-nya, 5 dikali 0,2 sama dengan 1, dikali 1, untuk channel B-nya sama dengan 1. Ini kita sudah selesai untuk high pass filternya. Kemudian kita lanjut ke low pass filter. Karena di sini kita menggunakan low pass filter, maka kapasitornya harus di bawah, resistornya di atas. Kita ubah dulu ya teman-teman. Kita delete wire atau delete garisnya dulu. Clockwise. Dulu kita clockwise. Sudah kita hubungkan. Kemudian, jika sudah kita hubungkan dengan garis, lalu untuk kapasitornya itu 10 nanofarad dan resistornya 150 ohm. Oke. Lalu kita mulai dari awal 10 Hz. Frekuensi elektronik juga. Lalu kita sambungkan channel A dan channel B-nya. Jika sudah, kita simulasikan dari yang frekuensinya 10 Hz. Sini kita off-kan ya, channel C dan channel B-nya kita off-kan. Jika sudah, kita ubah
sudah kita ini kan. Di sini terlihat bahwa sinyal output sama dengan sinyal inputnya. Terlihat ya teman-teman, sinyal output dan sinyal inputnya sama. Lanjut ke 100 Hz. Oke, kemudian kita simulasikan. Teman-teman, di sini juga masih sama, tidak ada perubahan antara sinyal input dan sinyal outputnya. Kemudian kita lanjut ke 1000 Hz. Oke, baru kita simulasikan. Di sini juga belum ada perubahan atau perbedaan ya teman-teman untuk di frekuensi 1000 Hz. Kita lanjut ke 10.000 Hz. Atau 10 Hz. Kita simulasikan. Nah, di sini sudah mulai ada perubahan antara sinyal output ataupun sinyal inputnya. Di mana sinyal outputnya mendahului sinyal inputnya. Di mana terlihat juga tadi tidak ada kesejajaran antara dua gelombang tersebut. Kemudian kita lanjut ke 100K atau 100.000 Hz. Kita simulasikan ya teman-teman. Udah kita simulasikan, semakin besar sekali gelombang outputnya, kita hitung VPP-nya. Di sini ada 1, 2, 3 lebih dikit. 3,5 kita anggap untuk di V3 kotak. Kita kali 0,2 sama dengan 0,7. Kemudian kita kali 1 sama dengan 0,7 volt. Kemudian kita lanjut ke 1 MHz. Oke, kita simulasikan. Nah, di sini kita lihat untuk frekuensi 1 MHz ya teman-teman. Untuk mencari VPP-nya, di sini juga tidak sampai sebenarnya untuk memenuhi satu kotak gelombangnya. Tetapi kita anggap untuk satu kotak. Satu kotak dikali 0,2 sama dengan 0,2, dikali 1 sama dengan 0,2 volt.
Nah, baik itulah teman-teman yang bisa saya sampaikan kepada kalian. Nah, di sini untuk high pass filter yang menunjukkan bahwa sinyal frekuensi akan lebih mudah melewati HPF, sedangkan sinyal frekuensi rendah akan dihambat atau untuk melewatinya, sehingga HPF yang ideal adalah HPF yang sama sekali tidak melewatkan sinyal dengan frekuensi di bawah cut-off. Pada dasarnya, HPF adalah kebalikan dari LPF, yang dimana semakin besar frekuensi, maka sinyal output yang dihasilkan dari HPF akan besar. Terbukti dari 10 Hz tadi, tidak memenuhi satu kotak. Sedangkan untuk 1 MHz, frekuensinya sudah memiliki perkembangan yang sangat pesat dari sebelumnya. Dan untuk LPF atau low pass filter, semakin besar frekuensi yang digunakan, maka sinyal output akan mengecil atau tidak terbaca. Kemudian sinyal LPF ini kebalikan dari sinyal HPF, di mana untuk HPF frekuensi besar, output yang besar. Seperti itu yang bisa saya simpulkan dan yang bisa saya tunjukkan kepada kalian semua. Dan mohon maaf jika banyak kesalahan, saya akan memperbaikinya lagi untuk praktikum selanjutnya. Semoga bermanfaat bagi kalian semua ya teman-teman. Terima kasih, bye-bye. Salam sehat. Fearless.